berapa ekor? Berarti nggak ada. Berapa? Beberapa. Misalnya tadi satu punya, kalau sekarang sudah ada keretanya. Keretanya. Kereta. Gitu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Explore Series tentang sejarah dan metafisika. Kali ini saya dan tim di channel YouTube Riki TV sedang berada di hutan belantara di lereng pegunungan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kami akan mengulas tentang sejarah yang ada di hutan belantara ini karena memang dulunya ini merupakan. Dan tadi Mbak Devi tahu yang masuk ke raganya itu? Tahu tapi tidak menyangka. Iya, saya juga tidak menyangka ternyata ketemu lagi dengan Prabu Tawang Alun. Saya penari di kerajaan. Saya yang memimpin pasukan di sini. Mereka sangat kejam karena mereka menggunakan senapan dan saya tertembak oleh VOC, oleh Belanda, karena mereka mengira sayalah Prabu Tawang Alun. Kami masih mengeksplor di lereng atau kaki Gunung Raung. Tempat ini dulunya merupakan salah satu tempat bermukim masyarakat Belambangan. Di dua video sebelumnya, yang pertama hadir saat mediasi yaitu Prabu Tawang Alun dan seorang penari kuno kerajaan bernama Dewi Atika. Pada episode kali ini, ternyata yang masuk ke dalam raga sang mediator adalah seorang patih atau pengawal sang raja Belambangan tersebut. Seperti apa kisahnya? Saksikan video ini sampai tuntas dalam episode Perjuangan Prajurit Melawan Penjajah. Oke teman-teman, kita masih berada di sini di hutan belantara di bawah lereng pegunungan. Dan di depan sana ada sungai yang sangat besar. Deras dan tadi arusnya. Di sungai itu ternyata di tengah-tengahnya kan ada batu. Ternyata itu menjadi tempat persemedian dan atau bertapanya Raja Prabu Tawang Alun di sini. Karena memang ini dulu masih masuk kekuasaan wilayah kerajaan Belambangan. Kemudian ini kira-kira sosok apa lagi nih? Selain pertama tadi tentunya yang penguasa di sini Prabu Tawang Alun. Kemudian di mediasi lagi yang kedua itu ada sosok penari namanya Dewi Atika. Ya. Nah, kira-kira yang ketiga ini siapakah yang akan muncul ketika di mediasi dimasukkan sosok yang ada di sekitar sini oleh Kang Jai. Baik teman-teman, daripada berlama-lama langsung aja kita lakukan proses mediasinya. Monggo Kang Jai dilakukan. Assalamualaikum, selamat malam.
Dengan siapa jenengan ini, kalau boleh tahu? Saya pengawal Prabu. Pengawal Prabu. Namanya siapa? Apakah ini patihnya? Bisa disebut patih ya? Patih siapa jenengan ini? Supaya lebih jelas lagi kami. Prabu biasa memanggil saya Patih Guru. Patih Guru. Prabu Tawang Alun biasa memanggil jenengan Patih Guru. Saya yang memimpin pasukan di sini. Baiklah. Bolehkah kami menggali informasi, menanyakan tentang sejarah dan zaman dahulu kepada jenengan selaku patihnya Raja Prabu Tawang Alun? Bolehkah? Boleh ya? Boleh. Baik, terima kasih, matur suwun. Kemudian yang saya tanyakan adalah apakah jenengan selalu ikut bersama Prabu kemanapun berada? Nah, mungkin bisa diceritakan ketika itu bagaimana perjalanannya, ketika kehidupan zaman dulu, ketika Anda menjadi seorang patih. Mungkin bisa diceritakan kepada para penonton video ini. Monggo kalau berkenan. Saya yang selalu mengawal Prabu kemanapun beliau pergi. Saya yang selalu berada di dekatnya. Dan saya yang selalu mengerahkan pasukan untuk menyambut tamu agung datang kemari, dan itu atas perintah Prabu. Saya di sini memimpin ratusan prajurit. Yang Anda pimpin adalah ratusan prajurit ya? Yang Anda pimpin. Berarti jenengan ini tadi yang termasuk menyambut. Saya yang menunggang kuda. Oh, menunggang kuda ketika kami dan tim perjalanan ke sini. Iya, betul sekali. Atas izin Allah, Patih Guru ternyata yang menaiki kuda tadi ya. Betul. Lalu ketika zaman dulu kehidupannya, ketika menjadi pengawal atau patih Sang Raja Prabu Tawang Alun, bagaimana kondisinya? Apakah ada serangan atau mungkin dari musuh? Itu seperti apa? Dan musuhnya siapa zaman dulu itu? Siapa saja? Waktu itu musuhnya Belanda. Mereka sangat kejam karena mereka menggunakan senapan. Sedangkan kita tidak menggunakan senjata, kita hanya menggunakan bambu. Para prajurit semuanya menggunakan bambu. Oh, seperti itu. Oleh karenanya Prabu Tawang Alun memilih bersembunyi dan berpindah-pindah tempat ya. Kita hanya bersenjatakan bambu dan kita mempunyai ilmu bela diri semua. Hanya itulah. Musuhnya adalah para kolonial Belanda yang dimana mereka punya senjata senapan ya. Sedangkan dari prajuritnya Patih Guru dan Raja Prabu Tawang Alun hanya dengan membawakan bambu runcing dan juga ilmu-ilmu bela diri ya. Tombak pun ada. Tombak pun ada juga. Jadi perjuangan mereka sangat besar sekali ya untuk bangsa ini, sehingga detik ini sudah menjadi negara yang merdeka. Betul. Kemudian Patih Guru, Anda ya, apakah Anda juga yang mengajar atau melatih para ratusan prajurit itu? Ya. Dengan juga yang melatih ya.
Melatihnya dulu di daerah mana? Mungkin bisa ditunjuk arahnya. Semasa masih di kerajaan di sana, di bawah. Kerajaan Keraton Macan Putih. Dulu di situ latihannya. Kemudian Patih Guru sendiri jenengan ini wafatnya atau meninggalnya tahun berapa? Dan disebabkan karena apa wafatnya dulu? Setelah Prabu menghilang, saya masih ada. Dan saya tertembak oleh VOC, oleh Belanda. Karena mereka mengira sayalah Prabu Tawang Alun. Wah, luar biasa teman-teman, ini pelajaran sejarah yang sangat berharga sekali, bahwa ternyata dulu ketika perang Patih Guru ini dikira oleh Belanda adalah sesosok sang Raja Prabu Tawang Alun, sehingga para VOC kolonial menembak Patih Guru yang mereka sangka adalah Prabu Tawang Alun sendiri. Jadi itu sebabnya jenengan meninggal dunia ya. Dan kemudian jasadnya jenengan dibawa kemana atau dimakamkan kemana? Gimana? Kalau boleh tahu. Kembali ke daerah bawah. Di situ. Karena waktu itu di sini sudah tanpa Prabu dan keadaannya sudah tanpa pemimpin. Sayalah yang berkuasa di sini. Ketika Prabu itu menghilang atau moksa ya mungkin disebutnya. Saat itu saya kembali ke bawah. Iya, ke bawah. Dan di situ saya diserang. Kembali mungkin ke bawah. Dikira saya adalah Prabu. Dan saya memang mengaku kalau saya adalah Prabu. Jadi untuk mengelabui musuh juga ya, jenengan mengaku Prabu, hingga akhirnya tertembak oleh VOC. Wow, pelajaran sejarah yang sangat berharga sekali. Kemudian Patih Guru, apakah jenengan ini juga yang menyarankan Prabu Tawang Alun ke lereng sini, ke daerah lereng pegunungan ini? Kemudian Prabu itu punya seekor macan putih yang menjadi tunggangannya. Ya. Itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana seekor macan putih tersebut. Monggo. Itu masih bersama Prabu sekarang. Oh, macan putihnya masih bersama Prabu sekarang. Meski dalam kondisi bertapa di sungai itu, macannya tetap setia berada di sampingnya ya. Oh. Berarti seekor macan putih tersebut tidak lepas dari Prabu Tawang Alun sampai sekarang ini, meski tidak kasat mata dan hanya oleh orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Begitu ya. Patih Guru. Kemudian pada saat zaman dulu, kehidupan masyarakat sini, prajurit-prajuritnya ketika sedang kondisi tidak berperang itu bagaimana mereka kondisinya? Mereka di sini berkebun. Oh, berkebun. Di sungai mencari ikan. Ya seperti masyarakat pada umumnya, rakyat-rakyat pada umumnya. Berarti sungai ini sudah zaman dulu sudah ada ya, sungai ini, aliran sungai ini. Apakah dulu malah lebar ini sungainya? Tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Kalau untuk di daerah sini, Prabu Tawang Alun biasanya bertapanya di sebelah mana biasanya? Di batu besar. Oh, di batu itu, di batu yang ada di tengah sungai. Kemudian, baik, mungkin Patih Guru, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat sekitar sini, masyarakat
yang masih hidup di sekitar sini, apa yang ingin disampaikan, Bu Dek? Tetap pelihara alam ini. Oke. Kemudian Itu saja. ada lagi nggak ingin yang disampaikan kepada para penonton? Tidak ada, baiklah, cukup segitu mungkin. Patih Guru, terima kasih ya, matur suwun sudah berkenan hadir di sini. Mungkin bisa kembali dan keluar dari raganya Mbak Devi. Halo. Wow, luar biasa sekali. Mediasi yang ketiga ini cukup memberi kita pelajaran sejarah ketika zaman dulu ya. Dan kisah kisah pengawal atau patih Prabu Tawang Alun yang mengaku dirinya seorang Prabu Tawang Alun itu, ternyata saya pernah baca itu bukunya. Ternyata betul sekali dulu ketika menghilang sosok si Prabu Tawang Alunnya ini, oleh si patihnya, si pengawalnya mengaku dirinya itu si Prabu Tawang Alun, supaya untuk mengecoh musuh mungkin ya. Luar biasa sekali dedikasi atau pengabdian seorang patih kepada rajanya. Ternyata beliaulah yang mengawal kita, yang tadi itu di sana. Yang katanya Mbak Devi tadi di mobil itu, ternyata yang ada di kuda itu Patih Guru itu. Luar biasa sekali. Oke teman-teman, mungkin itu saja mediasi kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya Mbak Devi. Iya, betul. Mungkin tanya seputar apa gitu, mungkin kita balas di episode. Kritik dan saran. Mungkin boleh, kritik dan saran boleh. Untuk kemajuan channel ini tentunya supaya tetap mengeksplor sejarah dan metafisika yang ada di utamanya Bumi Belambangan dan daerah sekitarnya, yang di Jawa mungkin. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video sampai detik ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol like, dan share ke semua media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.